Oke, kita akan lanjutkan part 2, yaitu mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, kenapa sih pengukuran itu dibahas di sini sebagai bagian dari pengamatan? Nah, karena yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa pengamatan itu kan melibatkan panca indera ya. Nah, tapi misalnya nih, ketika kita akan melakukan pengamatan misalnya mengamati apa ya yang mudah? Mengamati teman kalian lah ya, misalnya mengamati teman. Oke, bisa menggunakan panca indera kan ya? Dilihat, oh, warna rambutnya hitam, bentuk matanya bulat misalnya, jenis rambutnya keriting, warna kulitnya sawo matang misalnya. Hal-hal yang seperti itu yang nampak mungkin bisa diindrai secara langsung. Tetapi untuk menghasilkan data atau informasi yang lebih jelas dari pengamatan tersebut, ada beberapa bagian yang tidak akan bisa teramati jika hanya menggunakan indera secara langsung. Contohnya apa? Contohnya tinggi badan, berat badan, nah itu akan sulit untuk diindrai. Nah, bagaimana caranya? Yaitu harus diukur. Nah, makanya pengukuran itu penting sebagai bagian dari pengamatan. Lalu apa sih definisi dari pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Nah, ada dua kata kunci di sini ya. Ada besaran dan juga ada satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah ukuran suatu besaran. Oke. Nah, di dalam fisika atau di dalam IPA, besaran itu ada dua jenis, yaitu ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dari awal memang sudah ada satuannya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ada dua macam tabel yang berisi nama besaran dengan satuan internasionalnya. Oke. Di antara tabel yang A dan tabel yang B, oke, mana yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan? Oke, ternyata yang termasuk besaran pokok adalah yang A ya. Dan yang B adalah besaran turunan. Bagaimana cara membedakannya? Oke, kita lihat dari yang besaran pokok. Besaran pokok di sini ada besarannya panjang dengan satuan internasionalnya meter. Lalu ada massa dengan satuan internasionalnya kilogram. Ada waktu dengan satuan internasionalnya second. Ada suhu dengan satuan internasionalnya Kelvin. Ada kuat arus dengan satuan internasionalnya ampere. Ada intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya kandela. Dan ada jumlah zat dengan satuan internasionalnya mol. Nah, jadi besaran dari ketujuh besaran ini, dari panjang sampai jumlah zat, satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk besaran turunan, kita bisa lihat yang tabel yang B yang tadi ya. Yang pertama ada luas. Di sini luas, lambang besaran satuan internasionalnya adalah meter persegi. Artinya luas ini didapat dari besaran pokok apa yang meter? Berarti panjang. Ini seperti kita sudah ketahui ya, bahwa rumus mencari luas adalah panjang dikali lebar, dan dua-duanya tadi dari besaran pokok, yaitu panjang.
Kemudian yang kedua adalah kecepatan dengan satuan internasionalnya meter per second. Artinya kecepatan diturunkan dari besaran pokok yang satuannya meter mana? Panjang, dan yang satuannya second mana? Waktu. Gitu. Lalu yang ketiga, percepatan. Percepatan dengan lambang satuan internasionalnya meter per second kuadrat. Artinya percepatan didapat dari turunan besaran pokok panjang dan yang satuannya S, waktu. Lalu yang keempat ada gaya, dengan lambang satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Nah, artinya gaya ini diturunkan dari besaran pokok, kilogram berarti apa? Massa, meternya adalah panjang, S-nya adalah waktu. Oke, jadi dari 3 besaran pokok. Kemudian yang kelima adalah tekanan. Tekanan dengan satuannya kilogram per meter second kuadrat. Artinya tekanan didapat dari besaran pokok, massa, panjang, dan juga second atau apa? Waktu. Lalu yang keenam ada usaha atau joule dengan lambang satuannya kilogram meter kuadrat per meter kuadrat. Artinya usaha didapatkan dari besaran pokok, massa, panjang, perpanjang ya. Lalu yang terakhir adalah massa jenis. Massa jenis dengan lambang satuannya kilogram per meter pangkat 3. Artinya didapat dari besaran pokok, massa, dan juga panjang. Itu sekilas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Sebenarnya besaran turunan masih banyak, nanti bisa kalian cari sendiri ya dengan membaca berbagai macam literatur. Oke. Itu besaran. Nah, sekarang satuan. Nah, satuan yang dipakai ada 2 macam. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang sudah distandarkan atau digunakan secara umum. Dan biasanya nilainya selalu sama. Contohnya apa? Contohnya meter, sentimeter, kilogram, gram, detik, jam, second gitu ya. Nilainya selalu sama. Jadi sudah digunakan secara umum. Nah, sedangkan satuan yang tidak baku nilainya dapat berbeda-beda. Kenapa nilainya dapat berbeda-beda? Karena alat ukur yang digunakannya tidak standar. Contohnya ada jengkal, depa, hasta, langkah misalnya ya, dan lain-lain. Nah, ini macam-macam dari satuan. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, di yang besaran pokok dan besaran turunan, tadi ada istilah satuan internasional ya. Nah, apa itu kalau satuan internasional? Satuan internasional itu adalah satuan yang digunakan dan disepakati di seluruh dunia. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita balik lagi sini. Contohnya misalnya panjang itu satuannya banyak kan ya, tidak hanya meter, ada sentimeter, ada desimeter, ada kilometer gitu ya. Nah, tapi yang disepakati secara internasional itu kita sebut dengan satuan internasional adalah meter. Jadi ini mah digunakan di seluruh dunia. Jadi sudah disepakati juga. Nah, di sini ada contoh alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama ya, yang ada mistar, ada meteran gitu ya. Nah, ini adalah alat ukur yang dipakai dalam satuan baku. Jadi, kenapa hasilnya itu selalu sama? Karena alat ukurnya sudah standar. Nah, sedangkan di gambar yang kanan ada depa, jengkal, dan hasta. Nah, ini adalah alat ukur yang dipakai dalam satuan tidak baku. Dan kenapa hasilnya berbeda-beda? Karena alat ukur ini pada setiap orang akan berbeda-beda ya. Satu jengkal di si A itu akan berbeda dengan satu jengkal di si B gitu. Makanya
pada satuan tidak baku nilainya bisa berbeda-beda karena alat ukurnya tidak standar. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi satuan itu banyak, nah di sini kita akan bahas mengenai konversi satuan internasional. Jadi tadi satuan contohnya satuan panjang itu kan bisa meter, kilometer, desimeter, hektometer gitu ya, sentimeter, tetapi yang satuan internasionalnya meter. Artinya kita bisa melakukan suatu konversi. Nah, konversi yang pertama yaitu konversi satuan panjang. Mungkin ini juga sudah pernah dibahas di SD ya. Satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun tangga satu tangga dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contoh soal. Di sini contohnya Andi mempunyai tali sepanjang 2,5 meter. Berapa sentimeter panjang tali Andi? Nah, berarti kita akan mengkonversi dari meter ke sentimeter. Kita lihat di tangga yang ini kita akan mengkonversi dari meter, dari sini ya, dari meter kita akan konversi ke 10 ke sentimeter. Oke, turun tangannya berapa kali? 1 2 kali. Berarti berapa setiap satunya? 10. Berarti 10 dikali 10 berarti 100. Berarti tinggal dikalikan saja. 2,5 meter dikali 100, maka hasilnya adalah 250 cm. Berarti jawabannya adalah D gitu. Oke, ini konversi satuan panjang. Kemudian ada konversi lain, yaitu konversi satuan massa. Nah, hampir sama dengan tangga yang tadi ya, tapi di sini satuannya massa, yaitu kilogram, hektogram atau lebih dikenal dengan satuan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, sama dengan yang tadi, setiap turun tangga satu tangga dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Oke, kita lihat contoh soal. Ibu mempunyai 120 gram tepung terigu. Berapa kilogram tepung terigu ibu? Nah, berarti di sini kita akan mengkonversi dari mana? Dari gram ke kilogram. Artinya tangganya naik ya. Oke. Nah, naiknya berapa kali? Kita hitung. 1 2 3. Naiknya 3 kali. Setiap naik 1 10, artinya jadi 10 pangkat 3 berapa? 1000 ya. Nah, tetapi ketika naik itu dibagi, maka hasilnya 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilo. Berarti kalau kita mau 120 gram tinggal dikali. Gampangnya ya, dikali 120 dikali 1/1000. Atau bisa juga dibagi, kalau dibagi berarti 120, mana ini? 120 dibagi 1000 kan ya. Nah, untuk gampangnya kita ubah bentuknya. Berarti gimana? 120 dikali, ini tinggal dibalikan. 1000 itu sama dengan 1/1000. Kalau diubah dari bagi menjadi kali, maka hasilnya adalah 0,12 kilogram, atau jawabannya adalah A. Kemudian konversi apa lagi nih? Konversi satuan waktu. Nah, waktu ini ada banyak ya. Waktu itu ada menit ke detik, ada jam ke menit,
ada hari ke jam, hari ke menit, hari ke detik. Nah, di sini sudah tertulis. Nah, ini nanti bisa kalian hafalkan yang ini. Bisa kalian hafalkan. Nah, untuk yang tangga second atau tangga waktu ini juga hampir sama seperti yang tadi. Oke, cukup sekian materi yang topik yang pertama ya, objek IPA dan pengamatannya. Untuk soal atau untuk latihan nanti akan saya share di Edmodo. Selamat mengerjakan.